Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul jika punya 100.000 lembar saham Adaro, bagaimana ke depannya? Harganya sudah anjlok 58%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada bulan Maret tahun 2025, kamu bisa lihat bahwa sebelumnya harga saham Adaro pernah menyentuh angka 4.300. Dan saat video ini dibuat, harga terendah di tahun 2025 adalah 1.800. Itu artinya jika terjadi penurunan dari harga tertingginya 4.300 sudah turun sekitar 58,1%. Apabila kita asumsikan kita memiliki 100.000 lembar saham. Dengan kata lain, apabila kita membeli di harga tertingginya, kita membutuhkan dana 430 juta. Dan jika harganya turun ke angka terendah tahun 2025 saat video ini dibuat di angka 1.800, artinya uang kita yang tadinya 430 juta, kini tersisa 180 juta saja. Dengan kata lain, sudah berkurang 250 juta atau 58,1%. Tentu hal ini merupakan salah satu hal yang memusingkan karena dana kita sudah turun bahkan lebih dari setengah. Apakah kamu pernah mengalami kondisi yang serupa? Memang untuk saham-saham yang bergerak di sektor siklikal, hal ini merupakan hal yang cukup sering terjadi, di mana harganya mengalami kenaikan yang sangat signifikan, kemudian turun drastis juga. Tapi kamu bisa lihat dari pola yang berulang dalam beberapa tahun ini, katakanlah dalam 10 tahun terakhir, hal tersebut merupakan hal yang sering terjadi. Nah, kita lihat ke depannya terkait potensi dividen bagaimana dari saham ini. Ini merupakan rekapan data dividen dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Untuk tahun 2025 baru diterbitkan dividen interimnya. Dan sebagai informasi, mohon cek lagi datanya karena bisa saja salah input atau salah hitung. Nah, kamu bisa melihat di sini. Di tahun 2015 hingga tahun 2025 untuk dividen interim, total dividen yang sudah dibagikan oleh perusahaan adalah 3.145,69 per lembar saham. Tapi sebagai informasi, dikecualikan juga untuk dividen spesial yang dibagikan di akhir tahun 2024 dengan angka 1.358. Memang angka ini 3.145, saya sudah memperhitungkan angka dividen spesial sebanyak 1.358. Jika kamu ingin lebih konservatif, kamu mungkin bisa mengurangi angka total dividen ini dengan dividen spesial yang dibagikan oleh perusahaan sehingga total dividen yang sudah dibagikan sekitar 1.787. Nah, katakanlah kita menggunakan total 3.145. Kamu bisa melihat untuk potensi dividen per tahun yang dibagikan oleh perusahaan. Ingat, saya mengambil data ini dividen per tahunnya. Artinya, saya hanya melihat dari payment date-nya saja. Tidak mempertimbangkan apakah itu dividen final atau dividen interim yang biasanya dibagikan di tahun tersebut. Nah, kamu bisa lihat di sini. Di tahun 2015, total dividennya 30,8. Naik jadi 31,6, naik jadi 42,6, naik jadi 107,8, turun satu kali menjadi 89,15, naik menjadi 109,41, turun dua kali menjadi 66,28, naik menjadi 301, naik menjadi 492, naik menjadi 1767. Nah, itu artinya dalam 10 tahun terakhir, Adaro pernah mengalami penurunan 2 kali dividen, setidaknya berdasarkan data ini. Tapi ingat, mohon juga cek lagi data ini, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Dari sini kamu bisa lihat bahwa Adaro merupakan salah satu saham yang cukup konsisten membagi dividen. Bukan hanya dari tahun 2015, bahkan sejak tahun 2008. Saya akan tampilkan datanya sebentar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana ke depannya? Apakah dengan perubahan lini bisnis ini, Adaro akan berpengaruh terhadap potensi dividen yang mereka bagikan? Tentu saja hal itu akan berkaitan dengan seberapa banyak laba yang mereka capai. Tapi untuk melihat payout rasionya, kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang saya mau menampilkan satu hal yang menarik bagi kamu. Total dividen yang tadi kita lihat adalah 3.145. Dengan kata lain, apabila kita memiliki 100.000 lembar saham, kita sudah menerima dividen sebanyak 314.569.000. Jika sama seperti tadi, kita membeli di harga tertinggi misalnya 4.300. Artinya, dana kita adalah 430 juta. Ingat, ini merupakan simulasi yang sangat konservatif karena mengingat kita melakukan pembelian satu kali atau all-in di harga tertingginya. Dan seperti yang kita katakan tadi, jika dengan harga turun ke angka 1.800 artinya kita sudah rugi 250 juta. Tapi total dividen yang diterima sejak tahun 2015 hingga 2025 untuk interim sudah lebih besar dengan angka ini. Mungkin kamu akan berkata bahwa
Untuk dividen ini kan kita menghitung dividen sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Tentu saja ada orang-orang yang membeli saham ini setelah tahun 2015, katakanlah tahun 2018, 19, 20, 22, 23 dan lain sebagainya. Nah, itu memang benar. Karena itu kamu harus menyesuaikan lagi berdasarkan tahun pembelian kamu. Tapi setidaknya dengan data ini saya mau menampilkan satu hal yang menarik. Karena saya mengasumsikan kamu melakukan pembelian di harga tertingginya alias 4.300. Itu artinya meskipun ada kemungkinan memang kamu tidak menerima dividen karena membeli saham ini setelah tahun 2015, tapi dari simulasi ini yang mau saya perlihatkan kepada kamu adalah jika kamu membeli di harga tertingginya alias kita menggunakan profil risiko yang konservatif dan kita bandingkan dengan total dividen yang diterima. Katakanlah memang kamu membeli saham ini setelah tahun 2015, tapi bukankah harga sahamnya belum 4.300? Artinya dari data ini saya hanya mau menampilkan kepada kamu bagaimana hubungan antara harga dan dividen yang kamu terima. Memang dalam jangka pendek, harga saham yang turun itu akan berdampak sangat signifikan kepada portofolio. Seperti contoh ini turun 58%. Tapi jika dibandingkan dengan total dividen yang diterima secara rutin, apabila perusahaan itu konsisten bagi dividen setiap tahun dengan jumlah dividen per share yang cenderung meningkat, maka ada potensi kamu bisa mengembalikan kerugian kamu dalam bentuk dividen. Dari contoh ini misalkan kita sudah balik modal sekitar 73,16% dengan simulasi yang dibuat ini. Artinya memang di sini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya yang pertama adalah kamu tentu mungkin belum membeli saham ini sejak tahun 2015 dan di hold hingga tahun 2025. Artinya total dividen kamu mungkin tidak 3.145. Yang kedua, tapi untuk menyanggah hal itu, kita bisa melihat sisi sebaliknya, yaitu kita menggunakan data simulasi dengan harga saham yang paling tinggi. Artinya di sini kamu tentu tidak menggunakan uang 430 juta untuk membeli 100.000 lembar saham, melainkan seharusnya lebih rendah dari angka tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya mau menampilkan kepada kamu terkait historical dividen saham ADRO sejak tahun 2008. Ini merupakan informasi dari website perusahaan ini, pembayaran dividen sejak IPO. Ingat, perusahaan ini konsisten bagi dividen sejak IPO di tahun 2008. Bisa kamu lihat di sini untuk data lengkapnya. Tapi saya mau kamu fokus saja kepada angka dividen payout ratio-nya. Di tahun 2008 42%, turun jadi 21%, naik lagi menjadi 43%, naik menjadi 47%, turun lagi menjadi 30%, naik menjadi 32%, naik menjadi 42%, naik jadi 49%, turun jadi 30%, naik jadi 51%, turun jadi 47%, naik lagi menjadi 61%, naik menjadi 99%, turun menjadi 69%, turun menjadi 40%, dan naik lagi menjadi 48% untuk dividen di tahun 2023 fiscal year-nya. Dari sini kamu bisa lihat bahwa ADRO ini kebanyakan membagikan dividen dengan proses sekitar 50-an% jika kita rata-ratakan. Memang ada kondisi khusus di mana tahun 2020 mereka membagikan dividen sebanyak 99%. Mengingat pada tahun tersebut tentu ada beberapa pertimbangan seperti misalkan kinerja yang mengalami penurunan akibat adanya krisis sehingga mereka manajemen memikirkan untuk membagikan dividen dengan porsi yang lebih besar agar pemegang sahamnya juga masih memperoleh keuntungan dari cash flow dividen dengan nominal yang cukup baik. Nah, kita lihat untuk historikal laba yang dicapai oleh perusahaan. Sama seperti yang saya katakan tadi, untuk tahun 2020, laba ADRO mengalami penurunan yang signifikan dari 5,6 menjadi 2 triliun rupiah. Kemudian naik lagi jadi 13,3 di tahun 2021. Mungkin hal itulah yang menyebabkan manajemen berkomitmen untuk membagikan dividen dengan angka payout ratio yang mencapai 99%. Karena secara laba terjadi penurunan, sehingga jika dibagi dengan dividen untuk mendapatkan angka dividen per share-nya, maka angkanya akan cukup rendah jika kita hanya menggunakan data 50% payout ratio. Sehingga mungkin hal itu yang disebabkan mereka membagikan payout ratio dengan angka 99%. Kembali lagi, bagaimana prospek ke depan ADRO ini sendiri, mengingat adanya perubahan lini bisnisnya. Jika mengacu data pada Q4 tahun 2024, atau total kinerja di tahun 2024, mereka masih membukukan laba 22,2 triliun rupiah. Tapi ingat, ini karena ADRO masih memiliki bisnis segmen batubaranya. Kedepannya bagaimana? Di tahun 2025 seperti apa? Apakah labanya akan turun drastis dan apakah hal itu akan berpengaruh kepada dividen perusahaan? Sehingga mungkin hal itu yang menyebabkan kenapa harganya bisa turun sangat signifikan. Kembali lagi, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus berdasarkan data dan fakta. Oleh karena itu, kita harus menunggu data Q1 tahun 2025 ini terbit untuk memastikan apakah ADRO ini masih bisa kita andalkan di pasar saham Indonesia atau tidak.
Nah, sebagai informasi bagi kamu yang belum tahu, PT Alam Tri Resources Indonesia yang sebelumnya bernama PT Adaro Energi Indonesia merupakan perusahaan yang berfokus pada bisnis pertambangan batubara, metalurgi, pengolahan mineral, jasa penambangan, dan energi baru terbarukan. Perusahaan bervisi menjadi grup pertambangan dan energi Indonesia yang terkemuka. Melalui anak perusahaannya, Adaro ini berkomitmen dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk. Perusahaan melalui anak usahanya PT Adaro Minerals Indonesia atau ADMR menjalankan bisnis pertambangan batubara metalurgi. ADMR memiliki 5 area konsesi perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Batubara metalurgi merupakan bahan baku penting dalam produksi baja. Perusahaan juga menjalankan bisnis dalam bidang energi baru terbarukan yang dikembangkan oleh anak perusahaannya, PT Adaro Clean Energy Indonesia. Nah, kita lihat ke depannya seperti apa. Tentu saja saya tidak boleh terlalu banyak berkomentar apabila data dan faktanya belum ada. Oleh karena itu, saya juga pribadi masih menunggu data Q1 tahun 2025 untuk bisa melihat apakah Adaro ini memang masih memiliki prospek yang baik ke depannya atau tidak. Mengingat Adaro ini merupakan salah satu saham yang sering saya bahas, khususnya pada saat harganya masih berada di angka 1.200-an, hingga naik ke angka 4.000-an dan kini sudah turun ke angka 1.800-an. Untuk itu, kita harus mempertimbangkan berbagai potensi profit dan risiko yang siap kita hadapi sebelum kita mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting bagi kamu yang tertarik atau yang punya atau yang ingin membeli saham ini, sebaiknya menunggu data hingga Q1 tahun 2025-nya terbit agar supaya bisa mengetahui informasi pastinya. Tapi, pada intinya, perusahaan ini masih merupakan perusahaan induk, yaitu PT Alam Tri Resources Indonesia yang memiliki anak-anak usaha yang beraneka ragam. Sehingga tentu saja hal ini bisa menjadi salah satu poin plus dari saham ADRO ini sendiri. Meskipun ini bisnisnya sudah cukup berubah dari sebelumnya, tapi masih ada beberapa sektor yang bisa diandalkan. Tapi kembali lagi intinya, kita tunggu saja kinerja Q1 tahun 2025-nya. Mengingat hingga video ini dibuat, Adaro merupakan salah satu perusahaan yang rutin membagi dividen, yang peduli kepada pemegang saham, dan merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan sebagai informasi sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pasar saham itu unik, saham yang bagus terkadang harganya malah turun drastis, sedangkan saham yang kurang bagus, harganya malah terbang signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Dan jika kita sudah punya saham yang bagus tapi harganya turun terus, apa yang harus dilakukan? Kamu harus tahu bahwa harga saham ini hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Seperti ilmu ekonomi dasar, semakin banyak yang beli, tapi sedikit yang jual, harga akan naik. Semakin banyak yang jual, tapi sedikit yang beli, harga akan turun. Tidak peduli apakah fundamentalnya sangat bagus atau malah sangat jelek. Artinya mekanisme pasar memang ditentukan oleh kuantitas pembelian dan penjualan, bukan dari kualitas saham itu sendiri. Artinya yang harus dicari tahu di sini adalah bukan saham bagus yang kenapa turun, tapi lebih kepada alasan orang banyak jual saham yang menurut kamu itu bagus dan membeli saham yang kurang bagus. Yang harus difokuskan adalah alasan dari jual beli saham itu sendiri, terlebih alasan dari big money yang punya dana besar. Karena pada kenyataannya, merekalah yang bisa menggerakkan harga karena punya uang yang banyak. Sama seperti yang saya katakan tadi, harga saham bergerak dari permintaan dan penawaran. Jika yang punya banyak uang membeli dengan sangat banyak, harga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Tapi kembali lagi, pada intinya kita fokus kepada alasan di balik keputusan jual beli saham tersebut. Logikanya, kalau mereka yang punya uang puluhan bahkan ratusan triliun, tentu ingin mencari keuntungan di pasar saham juga kan? Caranya ada dua, yaitu dengan capital gain dan dividen. Apabila mereka membeli saham yang kurang baik fundamentalnya, berarti menurut saya pribadi, mereka fokus kepada capital gain, karena ada potensi selisih harga beli dan jual yang bisa mereka manfaatkan. Inilah alasan kenapa kamu sering dengar atau baca harga saham perusahaan yang dulunya sangat tidak terkenal, tiba-tiba harganya naik drastis. Alasannya sederhana, karena ada pembelian yang sangat banyak. Di sisi lain, para big money ini juga bisa memanfaatkan sumber keuntungan dari dividen dengan membeli saham yang rutin bagi dividen ataupun menawarkan dividen yang besar. Untuk hal ini tentu ada hubungan yang penting antara laba dan dividen, sehingga mulai ada sedikit kaitan dengan fundamentalnya.
Apapun fokus dari big money, tentu saja pada ujungnya mereka mencari keuntungan, sama seperti kita juga. Jadi menurut saya berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan jika sudah beli saham bagus tapi harganya turun terus. Poin pertama, pastikan memang saham itu bagus saat ini dan di masa depan, bukan bagus di masa lalu. Artinya kita harus memastikan bahwa saham yang kita anggap bagus itu adalah saham yang saat ini dan di masa depan tetap bagus, bukan di masa lalu. Kamu tentu sudah tahu beberapa saham yang dulunya harga sangat tinggi, tapi beberapa tahun terakhir ini turun terus bahkan mencetak all-time low yang baru. Logika berpikir pada poin pertama ini adalah diharapkan nantinya big money akan kembali lagi melirik saham yang fundamentalnya bagus. Karena seperti yang dikatakan tadi, apakah kamu berani membeli saham yang kurang bagus jika dana kamu puluhan bahkan ratusan triliun? Dalam jangka pendek mungkin bisa saja iya, tapi dalam jangka panjang kemungkinan besar tetap akan kembali lagi kepada perusahaan yang itu-itu saja. Saham-saham itu dulunya sangat bagus, bahkan ada saat seminar di mana sekitar tahun 2012 banyak yang mencontohkan saham itu dalam presentasinya. Bagaimana dengan sekarang? Kamu tentu tidak akan bisa melihat lagi presentasi saham yang menggunakan contoh saham-saham itu. Alasannya sederhana, karena harganya turun terus dan memang di masa sekarang sudah tidak bagus lagi. Jadi poin pertama yang harus kamu lihat adalah pastikan saham yang kamu anggap bagus itu memang bagus di masa sekarang dan masa depan, bukan hanya bagus di masa lalu. Caranya bagaimana? Saya sudah sering buat pembahasannya, tapi secara garis besar bisa melihat beberapa poin ini. Pertama, produk atau jasanya masih sangat dibutuhkan. Kalau produk atau jasanya hilang, masyarakat akan kebingungan. Karena untuk pembelian produk atau jasa dari masyarakat ini akan berkaitan erat dengan pendapatan yang berhasil dicetak oleh perusahaan. Kedua, dipimpin manajemen yang berintegritas dan punya pengalaman di bidang yang sama. Karena siapa manajemennya akan berpengaruh pada corporate action, terlebih untuk dividen dan berbagai corporate action yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, setiap keputusannya akan bergantung kepada manajemen yang memimpin perusahaan tersebut. Ketiga, laba dan ekuitas cenderung tumbuh dari tahun ke tahun. Jika sudah beberapa tahun laba dan ekuitasnya tidak kemana-mana atau bahkan turun, itu merupakan warning awal yang harus diwaspadai. Keempat, rutin bagi dividen. Hal ini menurut saya sangat penting karena sebagai bukti perusahaan peduli kepada pemegang saham. Dan kelima, hutang dan valuasi masih wajar. Poin kedua, coba pikirkan asumsinya. Kalau semua uang yang kamu punya diletakkan di saham, apakah kamu berani all in di satu saham itu? Tujuan dari poin kedua ini adalah untuk memastikan kembali dari sudut pandang psikologi. Apakah kamu yakin dengan saham tersebut? Jika membeli hanya satu lot saja, tentu kamu tidak akan peduli harga naik atau turun, karena dana sangat kecil. Tapi bagaimana jika dana yang ditempatkan itu merupakan keseluruhan uang yang kamu punya, dan kamu hanya bisa beli satu saham itu saja? Pasti kamu akan teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Tujuan poin kedua ini adalah memperjelas apakah mental kamu sangat yakin dengan saham itu atau tidak. Kalau kamu sangat yakin, tentu kamu sudah menganalisa berbagai aspek tentang saham bagus yang harganya sedang turun itu. Karena apabila keputusanmu salah, uang kamu akan hilang semuanya, dan itu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Disclaimer ya, saya tidak menyarankan untuk meletakkan semua uang kamu di saham, bahkan hanya di satu saham. Poin ini hanya berandai-andai saja, karena tujuannya adalah dari sisi psikologi, untuk melihat keyakinan kamu, dan bukan berbicara tentang seberapa besar profit yang bisa dihasilkan jika membeli dengan keseluruhan dana. Poin ketiga, bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi meski sahamnya memang bagus? Jawaban dari pertanyaan ini sangat penting untuk kamu temukan. Alasannya sederhana, karena tidak ada yang tahu apakah saham yang kamu anggap bagus itu harganya akan kembali naik atau tidak. Artinya kita harus melihat dari sisi resiko terlebih dahulu sebelum membayangkan potensi profit yang bisa diperoleh. Jika harganya naik, tentu tidak menjadi masalah karena semua orang bahagia. Tapi bagaimana jika harganya tidak naik-naik lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Ingat, di pasar saham tidak semua hal bisa sesuai dengan skenario dan keinginan kamu. Terkadang ada beberapa hal yang di luar harapan, yang mana ternyata hal itulah yang menjadi kenyataan. Mungkin kamu melihat saham itu bagus, tapi bagaimana jika ternyata saham itu tidak bagus? Sudut pandang bagus atau tidak tentu saja sangat relatif dari masing-masing orang. Bisa saja kamu menganggap saham itu bagus, tapi belum tentu bagi orang lain.
Masalahnya, kita tidak tahu yang mana yang benar, apakah kamu atau orang lain tersebut. Jadi untuk poin ketiga ini, kamu harus pertimbangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi. Mungkin ada beberapa skenario yang bisa dilakukan, yaitu pertama, cut loss. Skenario ini menjadi pilihan pertama jika harga sahamnya di masa depan ternyata tidak naik-naik. Dengan melakukan cut loss, kamu diperhadapkan pada dua kondisi. Sisi baiknya adalah kamu sudah tahu batas kerugian yang paling besar ada di angka berapa. Tidak akan rugi lebih besar lagi di saham tersebut. Tapi sisi negatifnya, kamu akan kehilangan uang dan bisa saja nominalnya sangat besar. Kedua, average down. Skenario kedua yang bisa dilakukan adalah dengan average down. Tujuan average down adalah untuk memperkecil harga rata-rata sehingga mendekati harga terkini dari saham tersebut. Kondisi ini memberikanmu dua pilihan juga. Sisi baiknya harga rata-ratamu akan lebih rendah dan mendekati harga terkini. Tapi sisi negatifnya, kamu butuh uang tambahan untuk average down. Selain itu, average down membuat lembar saham semakin banyak. Dan jika harga turun terus, potensi kerugianmu jadi lebih besar secara nominal. Ketiga, fokus pada dividen. Skenario ketiga yang bisa dilakukan adalah fokus pada dividen. Ini merupakan poin plus dari saham-saham yang membagi dividen dengan yield yang menarik. Saat harga turun terus dan kamu mungkin tidak akan mengalami kenaikan harga saham, ada harapan dari sisi dividen. Meski pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lebih panjang, tapi dividen yang diterima secara konsisten dari tahun ke tahun bisa memperkecil floating loss yang kamu miliki. Di mana pada akhirnya ada harapan untuk bisa balik modal dari dividen, atau mungkin sekedar mengurangi floating loss yang sangat besar itu. Inilah alasan kenapa sebaiknya kamu harus mempertimbangkan saham yang rutin bagi dividen. Tujuannya, karena dividen bisa digunakan sebagai pelindung saat harga saham turun terus dan mungkin tidak naik lagi. Tiga skenario tadi bisa kamu pertimbangkan untuk antisipasi apabila harga turun terus. Silahkan menggunakan salah satunya atau dikombinasikan. Entah kamu mau melakukan average down, reinvest dividen, ataupun cut loss. Semua dikembalikan kepada kamu sendiri. Karena ingat, apapun keputusanmu, itu resikomu. Dan untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, sebagai informasi, saya sudah pernah menulis 5 ebook yang berkaitan dengan saham, di mana setiap ebook punya tujuannya masing-masing. Apabila kamu ingin mempelajari terkait psikologi saham, kamu bisa baca ebook tentang psikologi saham, yang mana beberapa poin penting yang bisa kamu perhatikan di sini adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun, dan berbagai strategi yang bisa dilakukan. Apabila kamu mau fokus kepada average down dan fokus kepada nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sini juga ada pembahasan terkait dividen yang bisa kamu perhatikan. Begitu juga dengan ebook Stock for Living. Apabila kamu mau memanfaatkan dividen di masa depan, ini juga bisa menjadi bahan pertimbanganmu tentang untuk bisa hidup dari saham dengan berbagai pertimbangan yang bisa dilakukan. Apabila kamu ingin menganalisa fundamental perusahaan, kamu bisa membaca ebook The Stock Market. Dan jika kamu ingin fokus ke laporan keuangan saja, bisa membaca ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Untuk detail setiap pembahasan ebook bisa kamu baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, The Stock Market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.